Kalau misalnya teman-teman belum mampu membedakan mana need dan mana pain, maka pilihan teman-teman cuman akan menjadi produk ordinary atau produk extraordinary itu dari mengkategorisasikan pain dan need ini. Dan nggak semua produk harus bisa jadi extraordinary. Jadi ordinary it's okay. Karena kenapa? Kadang-kadang kita selalu dituntut untuk membuat segala sesuatu yang ternyata permintaannya nggak spesial, tapi diminta untuk kebanyakan toppingnya. Jadinya value utama dari produk jadi bias gitu. That's why industri yang paling akan berkembang di beberapa tahun ke depan itu teman-teman harus lakukan secara frequently untuk melihat dan searching. Jadi teman-teman selalu punya ide bisnis baru. Dan kalaupun ide bisnis teman-teman sekarang belum valid, itu bukan mematikan mimpi, tapi mencoba memvalidasi ulang dengan cara approachment yang tadi saya sudah sampaikan. Coba kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman semua di sini hari ini. Nah, framework 1, 2, 3, 4 ini adalah standar minimum ketika teman-teman sudah mau masuk ke dalam real business. Karena kenapa? Kalau teman-teman semua di sini tidak ada masalah dengan sources, jadi punya unlimited sources, jadi nggak ada masalah kalau uangnya hilang, nggak ada masalah kalau waktunya kebuang, dan nggak ada masalah kalau misalnya energinya kebuang, that's okay, nggak perlu pakai step ini. Trial market aja. Karena unlimited sources kan, teman-teman nggak takut kehilangan uang, teman-teman nggak takut kehilangan waktu, teman-teman nggak takut kehilangan energi. Jadi nggak apa-apa, bisnisnya dicobain aja. Masalah laku nggak laku, trial error. Tapi kalau teman-teman merasa teman-teman punya unlimited sources, maka yang harus dilakukan adalah lakukan user research. Baik untuk memulai bisnis atau untuk scale up bisnis. Jadi semua yang ada di otak teman-teman tadi asumsi belaka. Belum ada yang namanya primary-nya. Kecuali kalau udah mau scale up, udah ngomongin fitur produk ataupun pengembangan produk baru. Tapi kalau ngomongin bisnis awal, maka saya sarankan sekali hitung sources yang kamu rela untuk hilang. Karena semakin banyak sources yang kamu relakan untuk hilang, maka kamu akan bisa mengkalkulate effort kamu untuk bisa tahu seberapa banyak kamu put energi di bisnis tersebut. Jadi kadang-kadang yang susah move on dari pebisnis-pebisnis pemula adalah teman-teman terlalu punya ego untuk menjalankan bisnis yang ada di otak teman-teman sebagai bentuk yang penting punya bisnis. Teman-teman melupakan ada yang namanya intangible sources yang sangat membuat orang lain jadi punya demotivasi untuk melanjutkan bisnisnya. Pastikan teman-teman sudah mengkalkulate energi, waktu, dan finansial sebelum masuk ke bisnis yang real. Nah, caranya preventifnya tadi saya udah kasih 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dan ini adalah worksheet-nya. Jadi setiap mau bikin bisnis, isi aja worksheet-nya. Setiap mau bikin bisnis, isi dulu worksheet-nya. Setiap mau masuk entry ataupun entry market, user research, tanya, observasi, in-depth interview, katakan asumsi, mapping asumsinya gitu. Jadi nggak cuman ngomong jualan cerita, tapi benar-benar ngomong data. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dari sesi awal sampai dengan akhir ini, teman-teman sudah mulai kepikiran apa yang harus direvisi selama ini dalam proses mempersiapkan bisnis, dan apa yang harus di-upgrade dalam mempersiapkan bisnis. Waktu kita ada sekitar 15 menit, saya buka sesi pertanyaan, you can ask me anything. Anything. Ya, silakan Kak. Boleh. Harus pakai ini kah? Oke, bentar. Punten. Gimana? Ini kan Anything. soal sistem dalam bisnis. Saya pernah dengar cerita soal ada satu ibaratnya pebisnis di Indonesia khususnya. Ada satu puzzle di mana pebisnis di Indonesia itu nggak menemukan celahnya di mana, yaitu masih terkurung sama sistem yang berkaitan sama pemerintah khususnya ataupun sistem perkembangan bisnis di Indonesia. Nah,
soal kesuksesan menjadi seorang pebisnis ke depannya. Apakah masih kita sebagai pemula untuk mau jalan bisnis itu bisa nggak sih kita mencapai apa yang dimaksud sistem itu secara polarisasi umumnya? Bisa nggak sih kita ibaratnya mencapai kesuksesan minimalnya menurut pebisnis Indonesia gitu kebanyakannya? Bisa nggak sih kesuksesan itu ada di setara kita sebagai pemula? Oke, saya akan coba jawab dari best practice yang udah saya jalanin kurang lebih 12 tahun ya. Gak ada bisnis autopilot. Owner yang mau melepaskan bisnisnya kepada orang lain, itu nggak ada. Sistem dibangun itu puluhan tahun, belasan tahun. Jadi kalau di fase pertama kali membuat bisnis, yang harus kamu perhatikan adalah earning money, cash flow. Muterin uang dulu yang benar. Itu aja banyak banget PR-nya. Muterin uang yang benar. Jangan pakai uang pribadi untuk melakukan aktivitas bisnis. Jadi kalau udah muter, bisnis udah jalan stabil, minimum nggak rugi dulu. Jadi ada step-step ya teman-teman ya. Bisnis itu kayak pertumbuhan anak kita. Dia lahir, nggak tiba-tiba jadi bisa langsung lari kan. Nggak tiba-tiba dia bisa langsung sprint kan. Nggak bisa tiba-tiba dia langsung maraton. Semuanya ada exercising. Bisnis itu butuh dedikasi dan persistensi. Udah di atas komitmen. Jadi kalau yang takut komitmen di sini bye-bye to bisnis. Karena bisnis itu pekerjaan 247, fully committed. Jadi kalau kamu masih punya kesempatan untuk meminta life balance, there is no life balance when you build a business. Gen Z. Jadi ada pertanyaan, salah satu mahasiswa saya kemarin, pertanyaannya gini, mirip. Saya mau bikin bisnis, sistemnya udah bagus. Miss, di situ saya tinggal plesiran, saya dapat gaji dan passive income, itu adalah impian saya, Miss. Pertanyaannya lagi, berapa lama kira-kira bisa begitu ya? Terus saya bilang, bisa sih, bisa kalau kamu nikahin orang dengan punya privilege bisnis, sistemnya udah kebentuk dan kamu hanya menjadi orang dititipkan di dalam sistem. Tapi kalau mau kamu build the business, saya tidak akan pernah bilang bisnis itu menyenangkan. Sekali lagi, bisnis itu pain. Kalau kamu sudah tahu painnya apa, dan kamu bisa jadi painkillernya, maka kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan bisnisnya. Jadi sistemnya dibangun pun harus butuh waktu. Sampai detik ini bisnis saya pun udah dibangun sistem yang itu ternyata udah nggak relevan. Ulang bikin sistem. Karena apa? Karena ada AI, ada software baru, ternyata ada improvement, ternyata juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan itu lagi, hal-hal seperti itu. Jadi pembangunan sistem itu akan selalu continuous improvement, nggak ada exact waktu yang tepat untuk sistem kamu jadi valid atau nggak valid, tapi sistem kamu harus diimprove, dan waktu kamu kapan mau sampai kamu menyerah melakukan bisnis. Jadi nggak ada autopilot bisnis. Yang ada adalah ya, karena pemilik bisnis harus memikirkan anak itu untuk tumbuh dengan baik dan tidak akan bagus parentingnya kalau kamu pindah tangankan kepada orang tua lain. Gitu. Kamu yang paling tahu bisnis kamu. Jadi kalau ditanya fokus aja sama faktor internal yang bisa kamu kontrol, you. Jadi nggak usah pikirin banyak faktor eksternal kayak government, terus hal-hal lain yang kamu nggak bisa kontrol. Fokus aja sama kemampuan yang bisa kamu deliver. Jadi masalah utama dari pebisnis Indonesia yang baru sekitar berapa persen? Teman-teman tahu berapa persen? 4 something persen, sementara untuk negara maju itu harus belasan persen. Kamu tahu gapnya berapa? Karena kita selalu di train mindset customer. Kita nggak terbiasa hidup nyaman, tidak nyaman, salah. Kita tidak terbiasa hidup tidak nyaman. Sementara
entrepreneur, pebisnis itu sangat lekat hidupnya dengan ketidaknyamanan, uncertainty. Dan kalau kamu nggak bisa mengelola itu, maka jangan jadi entrepreneur. Dan nggak semua bisa jadi entrepreneur, karena siapa customer-nya nanti. Tapi kalau di sini saya yakin teman-teman Umar Usman kan udah punya satu metodologi yang bisa langsung diterapkan langsung ke dunia bisnis. Jadi dipastikan bahwa teman-teman semua di sini ready mentalnya dulu. Mentalnya harus persisten. Jadi kalau misalnya masih fokus sama hal-hal yang menurut teman-teman kayaknya akan mengganggu kualitas hidup, kayaknya tidak nyaman kalau misalnya waktunya terganggu, waktu tidurnya, waktu nyamannya, atau waktu hal-hal yang membuat dia senang gitu. Karena bisnis itu tentang mencoba mengubah pain menjadi gain. Ingat ya, pain menjadi gain. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dapetin formulanya, maka teman-teman akan passionate menjalankan bisnisnya. Apapun bentuk bisnis itu. Jadi bisnis apapun kalau orangnya nggak suka ngelakuin bisnis nggak akan jalan. Karena ada yang nggak suka sama ketidaknyamanan itu kan. Gitu ya Kak ya. Semoga sistem itu harus dibentuk untuk membuat sources kamu efisien dan efektif. Tapi itu harus continue. Nggak bisa bangun sistem tiba-tiba bisa dipakai the rest of your life. Nggak bisa. Itu harus ada. Sekarang sesimpel mesin kasir. Banyak sekali produk yang sudah ditawarkan dengan sistem software terbaru. Terus sekarang ngomongin apa lagi? Oh, stok. Udah beda lagi. Kalau kamu masih pakai sistem yang lama dan nggak relevan lagi sama behavior customer, udah nggak bisa. Jadi kamunya harus update dan trennya juga harus diikutin. Dan kamu harus tahu core bisnisnya bergerak di bidang apa dan mana yang paling berimpact. Jadi kalau misalnya masih bingung seperti apa, kamu akan selalu bingung. Di bisnis itu adalah tentang bingung. Kalau kamu udah nggak bingung, kamu nggak perlu bisnis. Itu saya selalu tell the truth ya. Bisnis itu soal bingung, bisnis itu tentang ketidakpastian, bisnis itu tentang pain, bisnis itu tentang mengelola sources yang unlimited gitu. Limited. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung mau arahnya kemana, simple aja bangun tidur, pikirin apa yang paling teman-teman pengen lakukan untuk berkontribusi kepada Indonesia. Kalau Indonesia kejauhan, RT Kanda. Kalau RT Anda kejauhan, diri Anda sendiri minimum tidak merepotkan orang lain. That's it. Jadi dimulailah dari unit-unit terkecil. Jangan sibuk ngurusin yang penting, karena yang penting jadi akan lose fokusnya nanti. Gitu ya kakak-kakak semua. Semoga menjawab pertanyaannya. Sistem itu terus dibangun, sistem itu terus direvisi, dan continuous improvement. Exact period time seumur hidup kamu harus bekerja di situ. Nggak bisa. Nggak ada itu life balance yang kamu pikirkan. Karena life balance itu kamu define sendiri. Take your time. Itu ya, kakak-kakak. Semoga membantu. The last questions. Last but not least. Sebelum saya kasih PR, bawa pulang. PR, saya jadi. Sip. Bapak investor. Gimana? Anu. Nama kamu Anu? Saya Gimana Kak? ini jadi kita kan di sini di Marusman kan biasanya di jualan gitu ya. Terus kita jualan itu banyak berdasarkan asumsi dari kita atau kayaknya marketnya itu kayak gini gitu. Karena memang berdasarkan asumsi di bisnisnya tadi asumsi yang salah pasti harganya mahal ya, ternyata gagal gitu. Nah kalau semuanya kita ke depannya nih, saya tadi kan dibisikin Firky gitu kan, bakal ada ini ke depannya gitu kan. Terus bagaimana cara kita tuh nentuin produk, dan bagaimana cara kita mengumpulkan riset datanya. Kalau kita nanya ke orang tuh ada angka pastinya kan, kita harus nanyain ke segmen-segmen itu sekitar 15 orang. Kalau udah pasti 15 udah boleh mengambil keputusan. Kalau belum dari itu nggak boleh, dari bisnis yang udah berpengalaman puluhan tahun. Bagaimana cara? Oke, kalau kamu mau pakai user research, berarti kan itu kualitatif. Itu bertanya kepada responden. Angka dan jumlah itu tidak penting.
Yang penting adalah kedalaman dari apa yang pengen kamu cari dari masing-masing responden. Misal, kamu mau cari tahu tentang behavior orang dalam minum minuman herbal. Siapa yang minum dalam keluarga itu? Kamu cukup menargetkan minimum 4 responden. Tapi kamu harus tahu bahwa ketika kamu mau menentukan orang yang ingin kamu wawancarain, pertanyaan yang salah akan menggait kamu ke jawaban yang salah. Bertanya kepada orang yang salah akan menggait kamu kepada statement yang salah. Jadi kamu makanya personifikasi target marketnya siapa. Misal kamu mau jualnya kepada segmen tier, level middle. Middle itu kamu mendang-mending ya. Nah, kamu mendang-mending ini kamu harus tentukan kamu mendang-mending seperti apa yang pengen kamu riset atau kamu tanyain gitu. Misal sesimpel yang biasa kita lakukan adalah per RT dan per RW. Ibu-ibu atau bapak-bapak atau keluarga family atau newlyweds, orang yang baru menikah gitu ya. Untuk ditanya dan kamu harus mapping. Jadi kalau misalnya ditanya quantity, kita sarankan kalau kualitatif minimum 4 yang menjawab segmen konsumen. Tapi kalau kuantitatif ya pakai Slovin, udah pasti ngitungnya kan tadi ada populasi ya, angka populasi minimum kepercayaan level 95%. Jadi ya berapa minimum responden itu kuantitatif. Kalau kualitatif selama menjawab pertanyaan, kualitatif tidak menentukan jumlah responden, tapi apakah keresahan kamu kejawab dari responden tersebut. Biasanya dipakai sama teman-teman semua di sini yang saya pengen koreksi. Siapa di sini yang kirim kuesioner ke grup keluarga dan teman-temannya? Kalau mau tester produk. Terus jawaban dari keluarga teman-teman semua adalah nggak enakan belaka. Segini, enak nggak produknya? Berapa? Kasih 5. Tanya sama tetangga, berapa? Enak Kak, kasih 5. Kamu harus tanya sama strangers yang nggak kenal sama kamu, bukan sama orang terdekat kamu. Itu udah bias. Kamu tanya sama adikmu, enak nggak makanan yang kakak mau jual? Enak ada adikmu mah. Nggak enak kan? Orang Indonesia itu nggak enak. Jadi saya mau kasih tahu riset lagi ya. Orang Indonesia adalah orang yang paling gampang dibohongin. Saya mau kasih tahu. Kenapa? Itu ada irisannya sama nggak enakan. Kalau orang Singapura harus butuh 4 sampai 5 rekomendasi orang lain dulu untuk positif feedbacknya untuk dia beli. Minimum 5. Orang Indonesia 1 aja. Percaya dibeli. Itu kekuatan atau kelemahan? Dua-duanya. Makanya review ada bisnisnya. Tahu kan? Nah, review ada bisnisnya, Google Review ada bisnisnya. Gitu. Fake buyer juga ada bisnisnya gitu. Nah, teman-teman yang akan menjadi calon produser dan seller di sini adalah orang yang harus tahu mana yang fake, mana yang enggak. Bisnis itu ada anyway, eksis. Jadi saya tidak menyarankan kalau bikin kuesioner dibagiin ke orang terdekat ya. Itu tidak valid. Tanya ke strangers. Misal kamu punya lingkar luar, circle nomor 1 kamu kan keluarga, family and friends gitu. Terus ada family and friends ring 2. Nah cari ke ring 3 yang gak kenal kamu siapa. Dia adalah makhluk paling jujur dan honest di muka bumi ini. Iya. Soalnya setiap saya tanya sama mahasiswa selalu gitu. Sebar Google Form, pertanyaannya like dislike 1-5, jawaban semua kualitasnya 5. Tapi nggak laku. Saya tanya nggak mau bayar atau enggak? Enggak. Pede aja sama produk quality. Oh, sih, kamu sedang memfeeding egomu dalam bisnismu dan itu nggak boleh. Ingat tadi yang saya bilang, bisnis itu bukan tentang mengelola insting, tapi tentang membantah insting kamu jadi data, jadi bikin keputusannya valid. Gitu. Jadi jangan takut dan tersakiti sama penolakan-penolakan orang lain. Kalau ada feedback di produkmu itu bagus. Tapi kalau nggak ada feedback itu big questions. Oke? Jadi hari ini setelah sesi ini saya mau nitip satu PR sebelum next sessions kita di Friday. Oke? Kamis ya? Salah ya Kamis, maaf.
di hari Kamis. Semua orang ini ya, diingat, pilih satu objek apapun yang menurut kamu bisa membuat hari kamu jadi bahagia, dan kamu harus ceritakan itu semua di sini nanti. Yes. Jangan pakai ChatGPT. Apapun, kamu suka sepatu, seseorang boleh. Ya boleh, boleh. Iya. Boleh. Ingat ya, itu PR-nya, itu PR yang pertama. PR yang kedua, nanti saya akan kirimkan link untuk tim yang sama untuk mengerjakan session berikutnya. Jadi nanti teman-teman udah langsung presentasi, nggak perlu ada session kumpul-kumpul lagi. Oke, ingat bisnis itu tentang pain. Jadi kalau kamu nggak mau mengelola data, kalau kamu nggak mau analisa, kamu akan ikut arus. Kamu akan jadi link afiliator aja. Link afiliator pun kalau nggak bisa baca data, nggak akan cuan loh. Siapa yang di sini yang udah afiliator link? Baik. Ya, siapa yang udah affiliate? Ya. Ya. Itu kan ada seninya kan baca datanya. Gitu. Itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ingat tadi ada dua tugas. Satu tugas saya akan kirimkan link nanti sama miss-nya. Silakan teman-teman per kelompok kerjakan. Yang paling mudah itu tadi, berikan cerita apapun terkait objek apapun, baik benda mati maupun benda hidup, yang membuat kamu merasa bahwa dia punya energi untuk membuat kamu merasa boosting energinya. Kalau kamu punya brand, silakan kamu bawa cerita brand. Kalau kamu punya masalah sama seseorang yang membuat booster memori kamu ataupun apapun itu, ya kamu harus define itu. Itu adalah cara melatih bagaimana kamu mengenali diri kamu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nanti yang terbaik saya akan kasih satu rewards appreciations. Gitu ya teman-teman. Waktunya sudah selesai. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh kirimkan via email ataupun nanti saya akan kasih link open questions untuk next sessions. Udah lapar kan? Udah lapar dan harus zuhur. Silakan melakukan aktivitas selanjutnya. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis, dan minta maaf kalau ada bad intentions karena I have no bad intentions here. Semoga bisa menambah sedikit keresahan teman-teman pas pulang. Jadi bertanya, apakah saya siap menjadi entrepreneur? Gitu ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, there is no life balance. Yang ada adalah menikmati jalannya waktu. Gitu. Jadi nikmatin semua perjalanan waktu teman-teman dan semoga produktif dan berdampak kepada teman-teman yang in a good way gitu. Jadi kalau gitu saya pamit, kita ketemu lagi di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.